United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Ini kami anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Dan oleh darah Yesus, semua kami sudah ditebus dan kami siap. Diutus dan dimanapun kami ada, kami siap untuk membawa kebenaran-Mu. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota Kau. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi.
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur bahwa beberapa hari lalu, tepatnya hari Kamis, kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita bersyukur bahwa dari latar belakang kita yang tidak baik, Tuhan pulihkan menjadi yang baik. Kita ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Dan kemenangan ada padamu dan padaku, Bapak Ibu. Kita tidak pernah sendiri. Kita bersyukur bahwa Yesus terangkat naik ke surga. Yesus menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya dan semua kita. Puji Tuhan untuk itu. Mari sama-sama sebelum kita mau melakukan seluruh aktivitas kita hari ini bahkan seminggu ke depan. Sama-sama dengan satu hati. Kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah waktu kita sungguh-sungguh dengan dalam hadirat Tuhan, saya tahu ada sesuatu perkara yang besar terjadi. Roh Kudus tercurah bagi Bapak Ibu saat ini. Sama-sama kita mengundang Roh Kudus. Kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Sungguh amat baik. Kami berterima kasih bahwa kami menikmati kemenangan lepas kemenangan meskipun ada banyak hal yang terjadi bagi kami dan di luar sana. Tapi kami berterima kasih Bapa yang baik yang selalu ada menemani kami. Yesus yang terangkat naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Tidak membiarkan kami seorang diri. Yesus menyertai kami melalui Roh-Nya. Saat ini kami butuh Roh Kudus. Mari penuhi kami. Penuhi kami. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh. Uralabaya Shakaya Dagalabaya Sadar. Layakan kami melalui ibadah online pagi hari ini. Layakan kami menikmati perjumpaan denganmu secara pribadi, Bapak. Kami yang ada di studio, semua umatmu yang menikmati ibadah ini melalui online. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Roh Kudus siap. Kami memuji. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
berserah penuh di hadirat. Bapak, mari ambil alih, ambil Kau alih. ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. ada sesuatu besar terjadi dalam hidup kami. Hiralabaya syakayanda. Kami mengangkat kedua tangan kami. Hadirat Tuhan penuhi kami. Kuatkan setiap hati yang lemah. Hiburkan setiap hati yang susah. Sembuhkan setiap hati yang terluka. Terima kasih. Makasih. Makasih, oh Kudus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus nampak dalam hidup. Mari sama-sama dengan yakin katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat
menikmati kehadiran-Nya. Oh Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, bersatu berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Yakin katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jemaat di rumah katakan, hadirat-Mu, mari penuhi kami. Penuhi bayi-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu, mari penuhi setiap kami Bapa. Hadirat kudus-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan yakin katakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin, amin. Haleluya. Biarlah yang datang, biarlah yang nampak, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang nampak. Haleluya. Biarlah Yesus dengan kebenaran firman-Nya yang nyata dalam hidup kami. Apalagi yang Bapak mau ngomong bagi kami. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami, baik kami di studio, Bapak Ibu jemaat di rumah, butuh kebenaran firman. Kami tahu firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami dengan sukacita menyambut kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu yang keempat. Hari ini firman Tuhan akan membawa kita khusus bicara tentang
amanat agung. Nah, kita akan lihat bagaimana SOP memuridkan bangsa-bangsa. Ya, tema khotbahnya ada standard operational prosedur untuk memuridkan bangsa, kata Tuhan, bangsa Indonesia khususnya. Mari kita satukan hati, kita merendahkan diri, kita minta pengurapan dari Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi, siang hari ini, untuk di minggu yang terakhir pada bulan Mei 2021 ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan terus menuntun, membimbing, menjaga kami dengan sempurna. Bahkan terus menggenapi visi misimu Tuhan melalui setiap kehidupan kami secara pribadi, bahkan gerejamu, gereja-gerejamu sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Roh Kudus, biarlah firman-Mu yang logos ini berubah menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. Buah yang masak bagi kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, mari kita buka dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, seharusnya langsung dari Matius 28 ayat yang ke-19 ini, ya, dari ayat 18-nya deh. Matius 28 ayat 18, 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi kuasa kembali di tangan Tuhan Yesus. Ya, kalau ada orang bilang kuasa ada di tangan iblis untuk dunia, salah besar. Ini jelas Tuhan Yesus katakan. Kalau mengacu Matius keempat yang dikatakan Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ya, waktu itu Tuhan Yesus belum mati dan belum bangkit. Ya, kuasa itu di tangan iblis karena iblis sudah berhasil menipu Adam dan Hawa. Tapi setelah itu Tuhan Yesus bilang, Tuhan katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi kepadaku telah diberikan, diambil balik gitu. Ayat 19, karena itu ya, kuasa yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Tapi Tuhan katakan, "Pergilah." Suruh pergi, bukan diamlah. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus," yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, saudara, jelas sekali di sini bagaimana Tuhan perintahkan kita dengan amanat agungnya untuk menyelesaikan amanat agungnya untuk memuridkan bukan hanya bangsa Indonesia tapi bangsa-bangsa juga. Dulu waktu saya dengar firman pertama kali mengenai amanat agung ini, yang ada di pikiran saya, di benak saya, bagaimana ya saya nginjilin si A, si B, si C, si D? Nggak salah. Sampai sekarang pun saya masih melakukan penginjilan secara personal atau sporadis. Ketemu setiap orang, bersaksi, menginjil, itu kita jalankan. Di mana saja, kapan saja. Saudara ngomong apapun, ujung-ujungnya pasti ke penginjilan, ke Tuhan Yesus. Apakah itu ada kita lakukan? Tanda tanya. Ayo jawab masing-masing. Jangan-jangan kita muter-muter hanya ngurusin masalah kita. Muter-muter ngurusin kerjaan kita. Muter-muter ngurusin gereja kita. Gereja aja, tapi nggak pernah melakukan amanat agungnya. Mengajar, memuridkan, apalagi. Nah, saudara, ada 3 step ya yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kita memuridkan satu bangsa? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang." Cinta uang, akar dari segala kejahatan. Jadi fondasi dari kejahatan, akarnya adalah cinta akan uang. "Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Jadi kalau orang berduka karena ngejar, memburu, karena cinta akan uang. Ya, dia menyimpang dari imannya, bukan mengejar pada Kristusnya, tapi mengejar uang, mengejar materinya, mamonnya yang dikejar. Berarti ini yang pertama. Saudara dan saya harus menyadari untuk dicabut dari akar cinta akan uang. Dimulai dari diri kita.
secara pribadi, saudara dan saya harus berdoa tiap hari. Tuhan, kalau ada roh cinta mamon dalam hati saya, cabut Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya buang ke tubir laut. Saya ikat, saya cabut dari hidup saya, dari hati saya, dari seluruh aspek kehidupan saya. Kemudian keluarga kita minta Tuhan cabut cinta akan uang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian gereja kita cabut, karena banyak gereja yang masih cinta uang. Buktinya apa? Ngumpulin duit terus tidak buka lapangan pekerjaan. Itu cinta uang. Untuk apa ngumpulin uang? Tuhan suruh ngumpulin bukan uang, jiwa-jiwa. Harusnya dipakai. Bagaimana? Memuridkan satu bangsa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah. Jadi ora et labora. Jangan cuma bisa doa doang. Doa itu nafas. Ya, setelah saudara bernafas, saudara harus bekerja. Menciptakan lapangan pekerjaan. Lewat lapangan pekerjaan itu nanti saudara bisa rekrut banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nanti kita akan buat, kalau Tuhan berkenan, kita akan buat mungkin 1-2 tahun lagi. Atau mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Kalau Roh Kudus menggerakkan, Roh Kudus mengingatkan, saudara doakan. Kita buat semacam satu pertandingan, di mana nanti orang-orang yang punya uang ini bagaimana menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Dari lapangan pekerjaan ini, saudara bisa akan memuridkan banyak orang. Buka di Ulangan 15 ayat 1-11. Jika Tuhan memberkati engkau seperti yang dijanjikan, kau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, dari situ saudara menciptakan lapangan pekerjaan. Saudara memuridkan seseorang. Saudara mendoakan. Kita punya pegawai-pegawai. Ya, nanti orang akan melihat ya kesaksian dalam pelayanan di marketplace kita. Ya, tapi mulai dari diri kita dulu. Kita minta Tuhan cabut dulu nih akarnya. Masalahnya kalau kita masih cinta uang, nggak bisa jadi kesaksian. Saudara akan melihat segala sesuatu hanya dari segi untung ruginya buat saudara. Ya, saudara nggak pernah melihat bukan uangnya yang menjadi target kita, tapi jiwa mereka. Ya, ini nggak gampang. Kalau saudara masih punya cinta akan uang, saudara akan kena tipu daya iblis, tipu daya kekayaan. Itu SOP yang pertama kalau mau pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dari diri kita, kemudian keluarga kita, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian gereja lokal, roh cinta akan uang yang ada dalam gereja-gereja lokal yang ada di Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem, semua dicabut. Kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sambil begini kita doa aja. Ya, kita minta dicabut. Dari mulai diri kita dulu. Kemudian keluarga. Kemudian gereja lokal, seluruh gereja-gereja. Nanti yang berikutnya baru masuk tahapan yang berikutnya. Itu yang pertama. Doakan, cabut dulu akar kejahatan, yaitu roh cinta akan uang. Roh cinta akan mamon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari pribadi, keluarga, bangsa-bangsa. Itu secara profetik. Ya, kemudian baru dikatakan ajar mereka dengan firman Kristus. Nah, ini gimana caranya mengajar mereka? Saudara harus buatin film-film rohani. Ya, sekarang ini kan eranya sudah, makanya masuk begitu COVID, saudara ini udah nggak ada batas lagi. Gereja harus mulai mempercepat lewat media sosial. Ya, bagaimana saudara buatin film-film pendek? Nah, nanti kita juga ada kerjasama, Tuhan udah kasih dengan satu Kinaria, koperasi Kinaria. Ini buat impian 1000 pulau. Tuhan nanti bikin festivalnya melalui Maranatha juga, untuk sama-sama bikin, sama kayak MGM, Maranatha Gospel Music, sama dengan Maranatha Song Festival. Kita buat nanti, mungkin durasi hanya 5 menitan kurang lebih. Ya, bagaimana nanti bisa memuridkan bangsa Indonesia, terutama dari roh korupsi. Itu kita buat nanti filmnya. Saudara, ini penting sekali. Itu memuridkan, langsung direct pemuritannya. Nah, saudara nanti doakan, bantu doakan, dan kita akan buat ini. Ya, jadi bukan sekedar wacana, enggak. Kita buat wahananya. Kita lakukan bersama-sama. Ya, kalau kita sepakat meminta dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan kasih metodenya atau caranya atau strateginya, lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan itu pasti berhasil. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa? Memuridkan bangsa Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem.
Itu yang kedua. Setelah dicabut yang pertama, roh cinta akan uang dari diri kita, keluarga kita, gereja kita, kemudian bangsa kita, bangsa-bangsa. Kemudian tahap yang kedua, kita memuridkan lewat kebenaran firman. Lewat apa? Media sosial. Mari kita lakukan bersama-sama. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, bangun sistem kerajaan Kristus yang terintegrasi. Ya, melalui apa? Yesaya 2 ayat 2. Yesaya 2 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dikatakan apa? Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Dari arts media tadi, dimulai dari arts media, kemudian bisnisnya, kemudian hubungan antar gerejanya, kemudian bagaimana mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Indonesia ini nggak perlu sampai semuanya, maaf ya saudara, sekarang udah mungkin lebih dari 100 juta orang miskin. Ya, makin lama makin. Kemarin saya dengar berita, saya lihat berita di medsos, itu penduduk satu bangsa yang disebut India 1,2 miliar, itu 800 juta lebih, hampir 900 juta itu gak di bawah garis kemiskinan. Kesian sekali. Belum negara yang lain. Di Cina juga ada nggak ada, sekitar 10%. Di Indonesia ada nggak ada, mungkin udah 50%. Ya, di bangsa-bangsa, karena pandemi COVID ini makin membuat orang terpuruk ekonominya. Nah, saudara dan saya harus membangun Christ Economy Kingdom sistemnya. Untuk apa? Membantu semua orang. Ya, dari mulai arts media, bisnisnya, churchesnya, development of poor, bagaimana mengentaskan kemiskinan, kemudian edukasinya, pendidikannya, family yang pada cerai, bagaimana supaya mengurangi, kalau bisa meniadakan perceraian ini. Ya, karena Tuhan membenci perceraian. Nah, yang terakhir, gunung G, governance, pemerintahan yang bersih. Ya, saudara bisa lihat ada beberapa sekarang lagi dibongkar semua kasus-kasus besar, korupsi berjamaah di mana-mana. Dan ini harus hilang dari Indonesia yang kita cintai, harus hilang dari bangsa kita. Kalau kita mau memuridkan bangsa kita melalui bangun sistemnya. Jadi yang pertama apa? Kita mulai cabut dulu akar kejahatan dari diri kita, pribadi lepas pribadi. Tiap hari saudara. Nanti saudara akan merasa, wah, saya nggak mata duitan ya. Biasanya mata duitan, selalu yang pikir ini duit, untungnya buat saya berapa. Nggak berpikir untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memuridkan seseorang lewat dari marketplace ministry-nya. Kalau saudara masih ada roh cinta akan uang, nggak bisa. Saya jamin tidak akan bisa. Karena selalu otak saudara bukannya soul, bukannya jiwa, tapi duit. UUD atau UUT, ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya Tuhan. Kalau ujung-ujungnya Tuhan berarti soul, jiwa-jiwa. Ya. Kemudian memuridkan bagaimana memiliki karakter Kristus. Ya, bagaimana kita memakai sarana medsos ini untuk memuridkan. Ya, bikin festival-festivalnya. Kemudian bikin sistemnya. Ya, ini yang sedang kita lagi bangun sama-sama. Saya percaya mungkin tahun ini paling lambat tahun depan lah 2022 sudah selesai semuanya. Supaya ada terjadi acceleration, ada satu percepatan yang Tuhan kerjakan lewat saudara dan saya kalau kita bekerja bersama-sama. Mau bangkit menjadi terang. Karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Ya, dari sisi doanya sudah terus menyala-nyala. Nah, setelah itu apa? Tuhan kasih strateginya. Berdoa dan bekerja. Ora et labora. Itu mutlak, saudara. Vertikal dan horizontal. Nggak bisa hanya vertikal aja. Nah, kemarin juga ada puji Tuhan dari Maranatha TV sudah membuat program melanjutkan dari Maranatha Gospel Music Festival, sekarang dibuat dari MGM menuju ke Maranatha United Concert supaya bisa masuk ke MMC-nya, Maranatha Music Konsernya. Yang ini masuk ke Maranatha United Worship, Maranatha United Worship, ya, supaya nanti bisa masuk ke konsernya. Ini untuk latihannya. Nah, ini semua harus mengambil bagian. Saudara ambil bagian, saudara publikasiin ke siapa saja, supaya semua orang tahu. Ya, bagaimana memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Hadirat Tuhan yang turun. Ya, melawat kota kita, melawat bangsa kita. Ya, melawat Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Maranatha, Tuhan datang. Kita percaya kita hidup di penghujung akhir zaman. Ada banyak orang yang nggak percaya, bahkan pendeta pun banyak yang nggak percaya.
Sehingga fokus mereka tidak kepada visi misinya Kristus, tapi bagaimana saya bisa kaya, bagaimana gereja saya bisa jadi besar. Oh, enggak ke situ, saudara. Ya, gereja sekarang itu menjadi satu tubuh Kristus, Kingdom of God, Kingdom of Christ. Tidak bisa lagi lokal-lokal. Sudah berubah mindsetnya. Kalau yang masih pakai itu selesai, saudara, selesai. Karena Tuhan sudah mau merubah dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ya, supaya kita benar-benar bisa memuridkan bangsa Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Itulah detak jantung Kristus. Dan itu harus ada senantiasa dalam setiap hati dan pikiran kita. Ya, dalam tingkah laku kita, tindakan kita, action kita. Minta hikmat dari Tuhan. Pasti Roh Kudus kasih. Saudara yang mau bergabung, gabung di Maranatha. Ya, jangan dengerin aja cuma khotbah, bosen lama-lama. Saudara, kalau cuma dengar, saudara pasti nanti lama-lama juga udah bosen. Dengerin aja, puter ya khotbah, bagus. Ya, seperti dua anak itu, yang satu, iya, tapi nggak pernah jalanin. Yang satu, enggak, tapi jalanin. Mana yang dapat upah? Yang tidak, tapi jalanin. Nah, banyak orang Kristen tuh bilang, iya, tapi nggak jalan. Karena ada di zona nyaman, nggak berani keluar, nggak berani melangkah. Nah, udahlah, saya nikmatin aja. Nikmatin ya sudah. Nggak bisa, saudara nggak akan dapat apa-apa. Saudara nggak akan dapat jantung Kristus, detak jantungnya Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan diri. Jangan melihat kepada terus masalah yang terjadi di bangsa ini, bangsa-bangsa mengenai COVID-19. Sebetulnya itu udah selesai, saudara. Saudara, justru ini kesempatan. Ya, Tuhan kasih kesempatan. Mari kita gunakan waktu kita. Ya, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Mari kita satukan hati. Bapak yang baik, kami ucap syukur untuk pagi siang hari ini. Tuhan mengajar kami simple. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan, ajar kami menggunakan kuasa, ya, otoritas yang Tuhan Yesus berikan. Dengan mujizat, dengan segala macam tanda-tanda yang ajaib. Tapi untuk menyelesaikan amanat agung, ada 3 cara minimal yang Tuhan kasih. Yang pertama, kami harus mencabut roh cinta akan uang dari hidup kami. Yang percaya, yang setuju, sama-sama kita katakan, roh mamon dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus diangkat, dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai ke akar-akarnya. Dari keluarga kami, keluarga besar kami, gereja kami, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Semua gereja-gerejamu, roh mamon, roh cinta akan uang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sepakat, kami cabut, kami buang ke tubir laut, dibakar dengan api Roh Kudus. Sehingga hidup kami bukan menuju kepada cinta akan uang, tapi cinta akan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan Engkau mengajar kami belajar jadi murid-murid-Mu melalui Tuhan Yesus Marketplace Ministry ini. Sistem yang ketiga yang harus kami bangun bersama-sama dari arts media, bisnisnya, churchesnya, development of poor, edukasi, pendidikan, ya, kemudian family, sehingga tidak lagi ada yang divorce, cerai, Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, government, pemerintahan yang bersih, good corporate government terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena sistem Christ Kingdom System sedang dibangun dan sudah selesai, siap untuk dilaksanakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang mau kita angkat kedua tangan kita, Tuhan memberikan kuasa otoritas itu kepada kami semua. Ini kami murid-murid-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu. Kami mau melaksanakan, menyelesaikan amanat agung-Mu. Dan Tuhan sudah memberikan SOP-nya dengan begitu jelas, singkat, padat, dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa itu turun. Roh Kudus tercurah bagi kami, otoritas itu, kuasa itu mengalir atas kami. Dan kami boleh Tuhan mencabut semua, mulai dari cinta akan uang. Sehingga keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging tidak mendominasi hidup kami lagi. Tapi justru keinginan Kristus yang mendominasi kehidupan kami. Kepenuhan akan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Sehingga benar-benar kami sudah terlepas dari roh cinta akan uang. Gereja-Mu sudah lepas dari roh cinta akan uang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terangkat semua. Semua roh cinta akan uang
dari gereja-gereja Tuhan Yesus di seluruh Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Saat ini kami sepakat meminta dalam nama Tuhan Yesus, dicabut dari gerejamu, dibuang ke tubir laut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, digantikan gerejamu cinta akan Kristus, cinta akan jiwa-jiwa Tuhan. Memuridkan bangsa Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Dengan sistem yang Tuhan bangun lewat arts media, business, churches, development of poor, edukasi, Tuhan, pendidikan maupun family maupun gunung government, pemerintahan yang bersih, yang adil, yang berwibawa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi semuanya Tuhan. Tuhan berikan kepada kami kuasa itu. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipenuhi atas setiap anak-anak-Mu. Kami tidak takut menghadapi apapun karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kiranya kami boleh menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Kristus, sahabat mempelai Kristus, biarlah kita boleh menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru dari Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di on-on yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.